Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti secara baik. Materi kuliah pada hari ini adalah tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu bersumber pada konsep tauhid dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip utama ini meliputi ikhlas, jujur, amanah, adil, transparan, halal, menghindari riba dan gharar, serta bertanggung jawab. Nah, perilaku bisnis atau pelaku bisnis, bukan perilaku ya, pelaku bisnis juga harus menerapkan prinsip kesatuan, keseimbangan, kebebasan berkehendak, serta memiliki integritas dan mematuhi syariat untuk mencapai tujuan bisnis yang mulia, yaitu terutama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita akan membahas satu persatu tentang prinsip-prinsip utama bisnis Islam. Yaitu yang pertama, ikhlas dan niat yang lurus. Semua aktivitas harus didasari niat mencari ridho Allah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi. Nah, mencari keuntungan duniawi memang penting ya, karena bisnis itu untuk mencari keuntungan, dan keuntungan itu adalah penghidupan pelaku bisnis. Selanjutnya untuk memenuhi atau menafkahi keluarga. Di samping itu kan tentunya untuk keperluan ibadah, seperti kita mau pergi haji atau umroh, itu perlu biaya. Nah, ini dengan bisnis yang diridhoi Allah, semoga ya bisnis ini memberi keuntungan dan kemudian bisa kita gunakan untuk keperluan biaya ibadah. Kadang orang menganggap ini teman saya profesor dari Aceh, nama depannya bapak lupa, nama belakangnya marganya itu Tumanggur. Nah, Profesor Tumanggur ini sering mengkritik anak-anak muda yang ke masjid, wudhu di masjid, nah kemudian sholat di masjid. Nah, wudhu itu kan menggunakan air masjid, nah kemudian sholat di masjid. Setelah selesai sholat, assalamualaikum, kemungkinan wirid dan doa sebentar, terus keluar. Nah, beliau menyarankan, mbok jangan gitu.
apalagi kalau di kampung ya, itu air itu biasanya boleh menimba marbot gitu. Kalau sekarang sih mungkin sudah enggak ya, tapi juga saya kira di pelosok masih ada. Kalau di kampung yang tidak terlalu pelosok itu air itu sudah pakai pompa otomatis, pompa listrik. Tapi listrik juga kan sebenarnya masjid harus beli setrum kan, pakai token atau masih model zaman dulu itu. Nah ini orang sholat di masjid itu yang hendaknya tidak, ya meskipun masjid tidak menarik bayaran, hendaknya ya tahu diri, terus kemudian memasukkan seikhlasnya ke kotak amal untuk mengganti air. Kan masjidnya juga perlu ada yang nyapu, kalau ada karpetnya ada yang membersihkan karpet. Jangan sampai ya karena nggak ada jariah dari jamaah, akhirnya karpetnya itu jarang dijemur, jarang dibersihkan, akhirnya demek. Kalau sujud terlalu lama akhirnya batuk dan sebagainya. Itu Profesor Tumanggur itu menyarankan seperti itu. Jadi tadi ngomong apa kok jadi belok ke masjid? Jadi pada prinsipnya tadi bisnis memang mencari keuntungan, keuntungan untuk menafkahi sebagai penghidupan sehari-hari, kemudian untuk menafkahi keluarga, juga untuk biaya ibadah. Jadi sholat di masjid juga ya Anda harus menghitung itu ada biaya ibadah, jangan keluar masuk begitu saja, karena masjid juga butuh harus dipel, harus dibersihkan. Kemudian kalau masjid kotor terus kemudian dikritik orang, rumah ibadah umat Islam kok kotor kumuh gitu, Anda tersinggung. Tapi Anda nggak pernah mengeluarkan amal jariah untuk pembersihan masjid. Jadi itulah kita harus juga mengerti kebutuhan masjid. Jadi penting untuk mencari keuntungan itu juga penting. Bahkan kalau bisnis konvensional ya dikatakan mencari keuntungan itu memang tujuan utama bisnis. Tapi kalau tujuan kita umat Islam kan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk itu transaksi harus benar-benar clear, terang, dan transparan. Tidak boleh bersifat remang-remang, abu-abu. Yang kurang bisa dipahami oleh salah satu pihak. Ini kadang-kadang orang yang sudah ahli bisnis itu sengaja membuat perjanjian itu remang-remang. Misalnya undang-undang atau hukum, itu negara yang curang, ngakunya negara demokrasi, ngakunya negara hukum, tapi pasal-pasal hukumnya itu dibikin menjadi pasal karet, bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke sana, tergantung kebutuhan yang bayar. Ini juga nggak boleh. Ini kalau menyimpang dari masalah bisnis ini ke masalah hukum. Masalah hukum juga nggak boleh. Itu yang remang-remang itu, pasal remang-remang, pasal karet itu nggak boleh. Harus clear, diupayakan harus clear sehingga semua pihak bisa paham. Bisnis juga gitu. Kalau ada pihak yang nggak paham, akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Nah inilah yang disebut gharar. Jadi akhirnya gharar ini akan muncul di setiap poin ini. Di poin pertama ikhlas dan niat yang lurus ada gharar.
ada yang harus dihindari, yaitu jangan sampai terjadi gharar. Meskipun nanti paling bawah ada pasal ada poin gharar juga yang harus dihindari. Tapi dalam setiap poin ini susah, lepas dari gharar itu susah. Jadi memang kita dalam bisnis itu harus benar-benar clear, sehingga tidak terdapat unsur gharar. Nah ini ikhlas ini. Nah ini mumpung ingat Bapak, ini sering Bapak katakan di kelas bahwa ikhlas itu pada umumnya orang lebih mudah ikhlas memberi, tapi ikhlas menerima itu sulit. Nah, Bapak baru tahu ini itu setelah seorang mu'alaf, yaitu Stephen Indrawibowo. Kalau menurut Bapak dia ikhlasnya mu'alafnya itu benar-benar hijrah secara kafah. Ya meskipun kafah itu untuk manusia itu sebenarnya susah, tapi ya mendekati lah, lebih mendekati kafah, meskipun dia tidak menyatakan dirinya hijrah secara kafah dari agama semula ke agama Islam. Nah, tapi dia sedemikian rupa, Bapak salut pada dia. Ya Allah cuma nggak memberikan umur panjang pada yang bersangkutan, karena dalam usia yang masih muda dia sudah dipanggil sama Allah. Ya mungkin kalau dia masih hidup orang lain ya sebenarnya ya yang nggak gitulah, ibadah itu ada aja celah-celahnya. Seperti dalam bisnis itu juga kita tidak bisa berkompetisi dengan perusahaan besar, maka kita ngambil ceruk-ceruk atau celah-celah yang belum ditangani oleh perusahaan besar. Jadi ibadah juga gitu. Jadi kita harus bisa, kalau ibadah yang lain sudah ditanganin orang, nggak usah, kadang-kadang kan orang itu juga ada orang lain sudah menangani hal tertentu, dicaci maki, itu harusnya nggak gitu. Karena kan sesama muslim itu seperti sebuah bangunan kan, kal bunyani ya sudu ba'dun, jadi saling memperkuat. Jadi kalau ada yang sudah melakukan ini ya kita melakukan yang lain, nggak usah pakai caci maki, kita melakukan yang lain lagi gitu. Sehingga sendi-sendi bangunan itu lengkap, sehingga kita bisa saling menguatkan. Jadi Stephen Indrawibowo almarhum ini dia bisnis kafe ikhlas. Nah, dia pertama kali buka kafenya ini di dekat kampus UI di Depok, di tempatnya di bekas garasi rumah. Nah ini dapat Anda bayangkan, kopinya itu bukan kopi abal-abal. Kopi kalau di kita kan yang terkenal itu dulu Starbucks gitu ya. Misalnya secangkir itu harganya 50.000. Nah dia standarnya seperti Starbucks, karena yang ngajarin ngeracik kopi itu juga Starbucks. Nah, terus kemudian kopi yang harganya kira-kira 50.000 secangkir dijual di lingkungan, ternyata di situ banyak mahasiswa. Nah, kemudian bayarnya seikhlasnya. Ya dapat dibayangkan sakunya mahasiswa itu, kalau mahasiswa Indonesia, kalau mahasiswa Malaysia yang belajar di Jakarta itu beda. Anak Bapak pernah ngidarin kuesioner, kemudian ada mahasiswa dari Malaysia, tadinya tidak diketahui, ternyata setelah ngisi uang jajan per bulannya berapa dia, 10 juta. Anak Bapak kaget, terus akhirnya ditanya,
ini benar 10 juta. Anda mahasiswa dari mana? Saya dari Malaysia. Oh enggak jadi. Yang disurvei bukan mahasiswa dari negara lain, tapi mahasiswa dari dalam negeri. Jadi kalau mahasiswa Malaysia ya maklum lah, mereka negara kaya, sudah diakui oleh negara-negara lain. Bahkan Bapak waktu pergi haji itu sampai bangsa yang jauh dari Indonesia, dari Malaysia, Turki juga mengatakan dia bangsa yang kaya. Apalagi negara-negara dekat. Bapak pernah dengar dari jamaah dari Bangladesh juga mengatakan mereka bangsa yang kaya. Jadi ini Stephen melakukan bisnis kafe, bayar minum sepuasnya, bayar seikhlasnya, ini bikin karyawannya juga bingung. Ini gimana kok, ini apa bisa berkembang bisnis itu? Nah, ternyata bisnis ini berkembang pesat sampai punya counter di berbagai negara. Bahkan di negara lain itu ada yang sampai 2-3 cabang. Sementara di Indonesia cabangnya juga sudah banyak. Ya. Terus Coach Stephen menjelaskan, kita belajar ikhlas menerima. Sekarang ini kan kita cuma ikhlas memberi. Ikhlas memberi itu gampang. Ikhlas menerima inilah yang susah. Contohnya, orang sakit itu jarang yang ikhlas. Jarang yang ikhlas menerima sakit. Kecuali Nabi Ayub barangkali. Selebihnya itu jarang. Bahkan saya pernah dengar sendiri orang yang dikatakan sebagai cukup ahli lah dalam agama, tapi giliran sakit nggak bisa ikhlas menerima. Jadi ikhlas menerima itulah yang sulit. Jadi antara lain Coach Stephen mengajari kita untuk bisa ikhlas menerima, termasuk ikhlas menerima kalau sampai sakit, sampai kena musibah, itu harus bisa ikhlas menerima. Nah, bayangkan kopi standar Starbucks, kemudian sama mahasiswa minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ya ada yang bayar 2.500, bayar 5.000. Itu Coach Stephen diem-diem aja. Tapi ternyata bisnis kopi seikhlasnya itu juga mendatangkan rezeki. Ada yang bayar sesuai harganya 50.000 atau sekitar 50.000, bahkan ada yang membayar jauh lebih dari itu. Nah, itulah rahasia Allah kalau kita melakukan perintahnya dengan ikhlas dan niat yang lurus. Jadi sekali lagi Coach Stephen itu menandaskan bahwa dia tidak memberi kopi, tidak menjual kopi kaleng-kaleng, tapi kopi yang berkualitas. Bahkan terakhir itu dapat standar kopi dari Amerika. Ada 2 kalau nggak salah standarnya, cuma Bapak nggak apa. Jadi itulah ikhlas dan niat yang lurus, itu yang susah dilakukan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Kejujuran atau sidik dalam etika bisnis Islam berarti berkata benar, clear, dan transparan dalam transaksi. Sedangkan
Amanah berarti dapat dipercaya untuk menjalankan tugas dengan baik. Dengan kata lain, pelaku bisnis itu harus bisa menjaga trust, menjaga kepercayaan. Karena kalau pelaku bisnis tidak bisa menjaga trust, bisnisnya dapat dipastikan cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Inilah perlunya bagi pebisnis jangan hanya berpikir jangka pendek, asal untung, tapi harus bisa berpikir jangka panjang. Jangan sampai pelanggan kapok, pelanggan ditipu sekali. Ada yang masih belum tahu, belum merasakan. Mungkin kalau masalah harga, mungkin harganya segitu. 2 kali belum juga sadar. 3 kali, apalagi kalau sudah jadi pelanggan, itu kadang-kadang tidak mengecek harga ke orang lain. Justru akhirnya apa? Pelanggan ini dihantam terus. Tapi begitu pelanggan ini ada kesempatan belanja di tempat lain, tahu bahwa dikerjain sama langganan dia, tempat dia belanja tetap, akhirnya apa? Kapok, nggak mau balik lagi. Nah, inilah pengusaha itu harus kuat memegang trust, memegang kepercayaan. Jadi tidak boleh asal untung yang bisa membuat orang kapok dan bisnis cepat atau lambat akan hancur. Nah, padahal kalau orang yang berpikir jangka panjang, ini kejujuran ini perlu ditanamkan supaya menimbulkan kepercayaan. Setelah ada kepercayaan dari pelanggan, nah ini trust ini harus dijaga. Trust ini harus dijaga, kepercayaan ini harus dijaga, sehingga perusahaan itu bukan sekedar hidup. Jadi misi perusahaan itu harus hidup, berkembang, tumbuh berkembang, dan terus berkembang. Ini bisnis, bukan mencari keuntungan besar tapi hanya sekali, habis itu bangkrut. Jangan sampai begitu. Jadi berpikir jangka panjang, menjaga supaya tetap jujur dan amanah, sehingga bisnisnya bisa langgeng tadi, tumbuh, hidup, tumbuh dan berkembang. Itulah misi bisnis yang baik. Kemudian yang ketiga, adil. Nah, adil dalam etika bisnis Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan secara semestinya. Nah, jangan memperlakukan semua pihak yang berkepentingan. Ingat nggak semua pihak yang berkepentingan? Nah, yaitu stakeholder secara adil sesuai dengan tingkat keterlibatan, proporsi, dan haknya. Jadi juga jangan adil itu seperti dulu zaman Bapak masih SD, itu orang-orang PKI itu berprinsip mengatakan harus adil, sama rata sama rasa. Terus orang Islam ngeritik balik, ya bayi juga dikasih makan sepiring,
bapaknya pakai sambal, bayinya juga pakai sambal. Jadi nggak begitu. Adil itu ya sesuai dengan keterlibatannya, sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan haknya. Misal pembagian hasil usaha kepada owner, pemegang saham, itu kan dihitung berapa prosentasenya sesuai dengan andil masing-masing dan perjanjian yang sudah disepakati. Ya, asal perjanjiannya tadi syaratnya tidak boleh ada gharar, perjanjiannya clear, perjanjiannya transparan dan islami. Demikian juga gaji, ini nggak bisa semuanya sama, itu harus dibedakan juga. Direktur misalnya ada kepala divisi, kepala bagian karyawan, kepala staf dan karyawan. Nah, ini ya harus sesuai dengan kinerja masing-masing dan hak masing-masing. Nah, serta penetapan harga bagi konsumen itu ya marginnya jangan terlalu jauh dari modal dan biaya produksi. Ya, barang itu kan, kalau barang produksi itu kan ada modal, artinya beli bahan baku, terus kemudian biaya transportasinya untuk mengangkut bahan baku seperti apa, biaya pengolahannya, itu sampai kemudian menghasilkan barang. Lah itu harga jualnya itu harus dihitung, marginnya jangan terlalu jauh dari modal dan biaya produksi. Yang wajar-wajar saja, tidak ekstrim. Kalau marginnya itu selisihnya terlalu ekstrim, nah ini yang menjadikan kalau orang belum ada yang tahu itu nggak masalah. Tapi kalau sampai orang sudah tahu itu ya, nah, seperti bisnis HP dulu, charger itu harganya berapa? Bapak pertama kali beli HP itu, beli charger itu harganya sampai 65.000 kalau nggak salah beli charger pertama. Tapi akhirnya setelah banyak orang tahu dan banyak yang bisnis HP, akhirnya harganya turun jadi cuma 15.000 itu katanya untungnya juga sudah banyak. Nah, jadi jangan seperti itu, karena mengambil keuntungan yang nggak wajar ini juga nggak boleh, kecuali kalau itu tadi dihitung dari margin biaya modal itu tadi. Nah, misalnya orang Eropa waktu zaman abad pertengahan nyari rempah-rempah ke Indonesia, terus di Eropa dijual mahal, yaitu ya wajar karena biaya nyari rempah-rempah ke Indonesia itu biayanya mahal, taruhannya juga nyawa. Nah, lewatnya pakai kapal layar itu lewat laut ujung sebelah selatan Afrika. Itu makanya ujung selatan Afrika itu kan disebut Tanjung Harapan, karena di situ itulah harapan pelaut-pelaut Eropa untuk menuju ke Indonesia. Kemudian setelah dapat barang juga pulangnya juga lewat situ lagi, berharap bisa selamat, bisa memperoleh keuntungan yang besar. Karena waktu itu Selat Suez belum digali.
Jadi artinya harga mahal itu kalau memang biaya modal dan biaya produksi itu juga tinggi, sehingga marginnya ya sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah, kemudian penetapan harga tadi, kemudian produksi harga yang wajar tidak ekstrim, dan juga kompensasi kepada masyarakat terdampak. Ini juga harus sesuai dengan agama Islam artinya, atau sesuai dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Itu sekarang juga sudah ada CSR Islam, Corporate Social Responsibility versi Islam, ditinjau dari sudut pandang Islam atau sudut pandang syariah. Jadi bisnis sekarang ya alhamdulillah sudah banyak panduan-panduannya, tinggal pebisnis mau belajar tentang panduan-panduan bisnis syariah pakai fikih zaman dulu, fikih klasik, atau sekarang juga sudah tambah dengan kaidah-kaidah baru seperti CSR ini. Nah, CSR ini kan sebenarnya juga sudah diajarkan oleh Rasul. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda masak yang menimbulkan aroma sampai nyebar ke tetangga, ini usahakan bikin kuah sebanyak-banyaknya kalau memang yang Anda masak itu sedikit. Kecuali kalau yang Anda masak itu memang banyak, ya sekalian nggak apa-apa, ya kuahnya juga banyak, isinya juga banyak, terus dibagi-bagikan orang yang terdampak mencium aromanya. Nah, ini bagi orang yang lapar, orang yang jarang makan enak, ini siksaan ini. Nah, jadi itulah dasar CSR itu, ya Nabi sudah mengajarkan. Kemudian poin berikutnya halal dan baik, halalan thayyiban. Prinsip halalan thayyiban dalam etika bisnis Islam tidak cukup menggunakan standar halal semata-mata, tetapi merujuk juga kepada prinsip produk yang harus thayyiban, yakni berkualitas baik, higienis, dan bersifat thayyib bagi semua pihak, termasuk bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Jangan sampai bisnis kemudian merusak lingkungan. Nah, ini juga tidak boleh dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam itu juga ya Islam itu harus rahmatan lil alamin. Jadi Anda sebagai orang Islam kemudian membangun pabrik, ini jangan sampai merusak lingkungan. Ini berarti nggak rahmatan lil alamin. Karena sebenarnya kalau sudah lingkungan, ya berbalik lagi ke manusia, berbalik lagi ke Anda. Dan kehidupan itu sebenarnya perputaran, selalu berupa perputaran, lingkaran. Kemudian poin berikutnya transparan, berarti keterbukaan informasi kepada semua pihak dilakukan secara jujur, jelas, tidak menyesatkan. Tidak setiap transaksi bisnis mengandung horor. Nah, ini informasi, keterbukaan informasi ini misalnya kan dalam bisnis itu pengusaha harus menyampaikan hasil produksinya itu apa. Terus kemudian di iklannya itu berbunyi apa. Ya, itu harus
benar-benar transparan, nggak boleh. Sehingga pada zaman dulu orang sering mengistilahkan semua kecap nomor 1. Akhirnya orang yang banyak ngomong, banyak bicara disebut ngecap, pamer bahwa dirinya nomor 1, bahwa produknya nomor 1. Sekarang misalnya ada institusi negara mengatakan kerja institusi saya kan profesional, itu menilai diri sendiri, itu subjektif, itu nggak boleh. Jadi membuat produk ya mengatakan sejujurnya bahwa misalnya dia memproduksi obatnya itu untuk apa, sakit perut, sakit mah atau GERD atau apa, itu harus jelas. Jangan produk ini mengobati segala penyakit, terus misalnya praktek pengobatan juga ahli segala penyakit, dapat mengobati segala penyakit. Ya jelaskan aja sebenarnya kemampuan Anda, profesi Anda itu apa. Nah ini menurut Gus Baha sebenarnya orang itu juga menunjukkan profesinya itu boleh, tidak haram, tidak sombong. Bahkan misalnya ahli agama itu membuat iklan, karena perbandingan Gus Baha ini misalnya seorang bidan itu kan bikin plang di depan rumahnya, bidan, dokter ahli apa, ahli gigi, bikin plang di depannya, ahli penyakit apa, bikin plang di depannya. Nah itu bukan sombong, itu membuat supaya orang nggak tersesat. Misalnya ahli agama, dia pakar dalam ilmu waris, supaya apa? Kalau ada orang bermasalah dengan warisan itu nggak tersesat, minta nasihat atau konsultasi itu kepada orang yang tepat. Bahkan misalnya ahli fikih terbatas kemampuannya, baru di tingkat sholat gitu. Itu kata Gus Baha ya sebutkan aja ahli fikih dalam masalah sholat gitu. Ada keterbatasan ya nggak apa-apa gitu. Nah jadi orang menunjukkan keahliannya itu menurut Gus Baha bukan sombong, tapi membuat supaya orang lain tidak tersesat, keliru mencari konsultan yang salah. Jadi iklan itu sebenarnya juga kalau dilakukan secara jujur itu ya sangat bermanfaat bagi orang lain. Tapi karena kita itu dari bisnis kecil-kecilan sampai yang besar-besaran, itu kayaknya memang syarat dengan tipu-tipu. Misalnya kecil-kecilan lah, orang dagang ke pasar bawa ayam, ditanya, "Bu, ayamnya harga berapa?" 150, Bu. Kalau 100 gimana? Woi jangan, tadi kan sudah ditawar 125. Padahal dari tadi nggak ada yang nawar. Nah, jadi bisnis kecil-kecilan aja itu ada bohongnya, tidak transparan. Ya nggak usah ngomong gitulah. Ngomong aja kalau tawaran belum sampai ya disebut maaf belum bisa, Bu. Jadi inilah transparansi dalam keterbukaan informasi. Kemudian poin berikutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah merupakan kesediaan untuk menanggung konsekuensi dari setiap tindakan
dan perkataan, terutama dalam perjanjian. Tanggung jawab ini termasuk tanggung jawab terhadap pelanggan, terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan, serta memastikan segala aspek bisnis sesuai dengan syariat Islam. Nah, di Indonesia ini banyak terjadi perjanjian yang bersifat sepihak. Nah, ini sebenarnya juga nggak boleh. Secara syar'i ini nggak boleh. Misalnya, kalau Anda naik kendaraan umum yang pakai tiket, sekarang memang banyak yang nggak pakai tiket. Kalau dulu ketika masih pakai tiket, di tiket itu tertulis kata-kata barang hilang tanggung jawab penumpang. Jadi bukan tanggung jawab awak armada. Ini kan perjanjian sepihak. Padahal ketika kita bawa barang kemudian kita taruh di dekat kita, itu suka dipindahin sama awak armada. Kecuali kalau barang ini kita pangku atau kita taruh di bawah kaki terus kemudian hilang, itu tanggung jawab penumpang masih pas. Ini orang dipindah-pindahin, apalagi kemudian dimasukkan ke dalam bagasi. Bagasinya dikasih nomor, barang itu dikasih nomor di bagasi sampai hilang. Ini kan nggak tanggung jawab. Apalagi dalam penerbangan sekarang, nggak tahu ini perusahaan yang bikin koper itu apa ada main dengan perusahaan-perusahaan angkutan ini. Karena koper yang pakai RIT itu gampang banget bukanya dan nutupnya kembali. Nah, itu petugas-petugas pengangkut koper bagasi ini, dia ahli dalam membuka koper itu dan menutupnya kembali seolah-olah tidak ada kerusakan. Nah, koper yang dikunci pun dia ahli. Jadi ini perjanjian sepihak. Kemudian yang sekarang sering muncul di medsos itu ibu-ibu ketika disamperin tukang parkir, dia mengatakan di tiket parkir, di karcis parkir tertulis kalau sampai tiket ini hilang, yang bersangkutan dikenain denda. Tapi kalau kendaraan yang diparkir hilang, perusahaan parkir tidak bertanggung jawab. Ini kan sepihak. Nah, ini juga curang. Jadi di negeri ini masih banyak terjadi kecurangan. Itulah sebenarnya tugas kita, tugas Anda sebagai calon pemimpin masa depan itu harus mampu membenahi kecurangan-kecurangan ini, supaya negeri kita menjadi negeri yang mendapat pintu berkah dari langit dibuka, turun berkah ke negeri ini. Jangan sampai sekarang kan sebenarnya modal berkah itu sudah banyak sekali di negara kita. Air ada, tanah subur, apa sih yang nggak ada? Tapi karena orangnya pada nggak bertakwa dan nggak beriman, akhirnya modal berkah itu menjadi modal malapetaka. Air bukan jadi berkah, tapi air jadi bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, anti riba, gharar, dan maisir. Jadi ini setiap poin itu hampir selalu berkaitan dengan riba, dengan gharar, kemudian dengan maisir, perjudian. Dan dalam etika bisnis Islam dilarang semuanya karena mengandung unsur ketidakadilan.
Jadi maupun riba, maupun gharar, maisir itu mengandung ketidakadilan, ketidakjujuran, dan spekulasi yang merugikan. Terutama biasanya pihak yang kecil itu yang sering dirugikan dan tidak memiliki kekuatan untuk bargaining melawan kekuatan besar. Karena di negeri ini ya Anda bisa melihat sendiri di medsos, atau kalau kebetulan TV sedang menayangkan demo, itu teriak bayar. Orang kecil nggak kuat bayar seperti itu. Akhirnya yang mampu bayar lagi-lagi pihak yang strata atas, hingga strata bawah selalu kalah dan tertindas. Dan Anda sebagai calon pemimpin di masa depan, Anda bisa merubah ketidakadilan, ketimpangan, kecurangan, dan sebagainya, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.